Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyan amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati man rahimakumullah. Sebelumnya mangga di like, subscribe dan di komen ya, konten saya yang ini. Pada konten kali ini kita akan membahas sebelum kita membahas permasalahan pernikahan atau melanjutkan masalah pernikahan. Pada konten kali ini kita terlebih dahulu membahas masalah sirah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah sirah mengenai salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dan menjadi perawi hadis, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu adalah salah seorang sahabat yang terkenal yang menjadi perawi hadis. Ada salah satu sahabat yang menjadi salah satu orang yang meriwayatkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah itu bukan berasal dari Mekah atau bukan berasal dari Madinah. Akan tetapi Abu Hurairah itu berasal dari Yaman. Pada satu saat Abu Hurairah itu mempunyai keinginan untuk menjumpai Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah. Dan pada suatu saat keinginan itu terwujud. Maka berangkatlah beliau dari Yaman menuju Madinah Al-Munawwarah, kota tempat Nabi SAW tinggal setelah Nabi SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Di saat itulah Abu Hurairah berangkat dari Yaman ke Madinah. Dan di Madinah Abu Hurairah itu tidak memiliki saudara sama sekali. Dan itu tidak menjadi kebiasaan kita kalau misalnya kita melakukan satu perjalanan yang sangat jauh dari satu tempat ke tempat yang lain, dan kita tidak memiliki saudara. Kebiasaan kita misalnya tinggal di hotel, tinggal di hotel yang sangat mewah misalkan, atau paling tidak yang sederhana. Biasanya tinggal di hotel. Kalau misalnya kita tidak memiliki saudara. Dan biasanya kita melakukan perjalanan jauh itu kalau tidak berkunjung ke rumah saudara atau bersilaturahmi, itu biasanya hanya bertamasya saja atau piknik saja. Akan tetapi tidak dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu melakukan perjalanan jauh dari Yaman ke Madinah dengan ada dua tujuan. Tujuannya adalah selain untuk bersilaturahmi dengan Rasulullah SAW, tetapi tujuan beliau yang paling utama adalah menuntut ilmu dari Rasulullah SAW. Dan menuntutnya ilmu antara Abu Hurairah dengan kita itu sangat beda jauh. Kalau kita menuntut ilmu itu belasan tahun namanya, di SD 6 tahun, terus SMP 3 tahun jadi 9 tahun, SMA 3 tahun jadi 11, belum lagi yang melanjutkan perguruan tinggi. Makanya itu sampai memakan waktu yang sangat lama. Akan tapi Abu Hurairah itu tidak memakan waktu belasan tahun namanya seperti kita sekarang ini. Akan tapi beliau menuntut ilmu dari baginda Nabi SAW itu hanya sebatas 4 tahun saja. Selama 4 tahun inilah Abu Hurairah mewakafkan hidupnya untuk menuntut ilmu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dari akibat kegigihannya menuntut ilmu ini, yaitu Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW, pada saat itu Abu Hurairah
berhasil mengumpulkan hadis-hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW sebanyak 5.374 hadis. Dan itulah yang telah dihasilkan dari karya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini menjadi sumber utama pengetahuan daripada umat Islam itu sendiri, yang sekarang dipakai melalui jutaan umat Islam, yang dipakai oleh jutaan umat Islam yang hidup di dunia ini, ya, baik itu pada masa Nabi SAW sampai sekarang, dan itu masih dipakai sampai sekarang. Nah, itulah kegigihan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menuntut ilmu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan menambah satu pemicu semangat kita untuk menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu agama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Iman Zakaria. Kita tutup pembahasan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.